Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, aladzim qiyamatu bil'aqdallah alim. Ma'udhuratan Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammad Abdullah wa Ansar Rasulullah wal muhajirin ma'a Rasulillah sumil arsina muhajirin Allah Muhammad bin Isa bila risina raqiyah muqaddam muhajjun alim ba'ali wa sallam rahim bila qubul atasila wa qadr al-jalani qubul awasida wa yazil al-bustan qubul al-nisim wa saman al-madani وإلى قبر عالم سيدي محمد بن محمد الغزالي من شبيه والنووي الحنبلي ولي شيخ مولانا محمد الرشيد البنجلي صاحب الكلام بين شيخ علي الجنالي صاحب البراء ولي شيخنا مربي روحنا العالم الأعلم الصيب والكرم أبو محمد أمين بدلي سمجين ودغنا سكم البنجلي ولي شيخنا مولانا شيخنا لا يوم أنا بأبدنا ربي أبينا ومهتنا لمن أوفق أعمالهم وجاهدوا أنفسهم لهذه المسجد لهذه المجلس أن الله الكريم تغشم الرحمة والمغفرة إلى درجاتهم بالجنة ادعو علينا ولدنا وحبابنا وذريتنا من بركاتهم ونورهم وسلم على قدسهم ونفحتهم وكرامتهم ويسرنا في زمرتهم ويتوفانا على متهم ويدخلنا من حسب منك رزق ولا حساب رزقنا العلوم اللدنية والفهم الثقيبة والزكاة لجبس الخاتمة رزقنا فهم النبي الحي المرسلين إلى من ملك المقربين وعلى ذهنه وكل ختام صالحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسرى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي وبالفتح يا فتاح عجل ذكرهما بالعلم النابر يعلم قلوبنا. اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي ومتين. اللهم أوصل بمن يوصل إليك دستور درسكم على سبيل النية به عنكم. فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas selalu nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Melanjutkan kajian kita kitab Nasihat Al-Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Halaman 79 baris ke-11 dari atas. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa hasyarana bi zumratihi fid darain amin. Wal khamis wal ashrun, nasihat yang ke-25. Man arada al-jannah ay as-surur fid dunya wal akhirah fa alayhi bis-sakhawah. Barang siapa yang menghendaki mendapatkan surga, maksud surga itu yakni kegembiraan, kelapangan, ketenangan di dunia maupun di akhirat. Fa'alaihi, hendaklah dia mengerjakan bisakhawah, bersifat dengan pemurah. Nah, jadi di sini siapa yang hendak masuk surga itu jalannya adalah jalan pemurah. Karena jalan pemurah ini lebih cepat menuju kepada surga, baik surga dunia maupun surga akhirat. Surga secara bahasa juga maknanya adalah ketenangan, ketentraman jiwa, ketenangan pikiran, ketenangan batin,
kelapangan dalam hidup. Pokoknya setiap ada apapun masalah, dia lapang dan damai menghadapi masalah kehidupan. Itu yang disebut dengan gembira. Nah, bila orang seperti itu tuh namanya sudah mendapatkan surga dunia. Hati kada pusang. Kalau masalah ajar guru kan kemarin berataan orang ada masalah hidupnya. Makin tinggi pangkatnya jadi wali, makin kenal masalahnya. Jangan dikira orang jadi wali itu kada ada masalah. Justru orang jadi wali itu banyak masalah. Makanya kadang-kadang wali itu ya nanggari padahal kada ada penyakitnya. Karena menyandang bala, menyandang maksiat yang diperbuat oleh umat. Nah, lalu sidin tu wali itu garing, lalu wali itu itu kan masalah tu. Tetapi sidinnya ini bersifat pemurah ilmu, pemurah tenaga, pemurah pikiran, pemurah ilmu, senang mengajar, pemurah pikiran, ketujuh mendoakan, ketujuh sangka baik. Maka lalu sidin lalu menjadi tenang. Jadi intinya setiap manusia itu sidin pasti ada masalah. Namun orang yang bersifat pemurah, dia akan tenang menghadapi setiap masalah dan dia akan mendapatkan surga. Jadi surga itu ada surga dunia dan surga akhirat. Surga dunia itu kelapangan hidup, surga akhirat itu surga asli nanti di negeri akhirat. Jadi fa'alaihi bisakha, maka artinya lazimkan bisakhawah. Lianna sakhiya qaribun ilal jannah, karena pemurah itu sidin dekat kepada surga. Wa ba'idun minan nar, dan jauh dari neraka. Nah, yang rajak dibaca guru hari Jumat aja kan hadisnya kayak An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sakhiyu qaribun minallahi ta'ala qaribun minan nas qaribun minal jannah ba'idun minan nar. Pemurah itu dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga dan jauh dari neraka. Orang pemurah tuh lawan Allah parah, lawan manusia parah, lawan surga parah, dan jauh dari neraka. Wal bakhilu, dan bakhil itu ya pemalar. Ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, tetapi dekat dengan neraka. Nah, jadi orang pemalar itu parak lawan neraka. Ini memang orang pemurah itu ketujuh dihurungi orang ya Allah. Abah guru tuh kayak apa jadi jemaah sidin banyaknya haulan sidin sudah meninggal dah. Sudah meninggal dah sidin. Banyak aja orang yang datang, artinya kan dihurungi orang tuh. Karena sidin itu bersifat pemurah. Murahnya sidin itu luar biasa. Kadang awal kita menuruti akhlak sidin itu, saking pemurahnya sidin itu. Sampai guru-guru sidin itu aja dicatat sidin, mulai guru nang sekolah paling rendah jakai berkitar sekolah tika atau sekolah madrasah sampai nang lulus aliyah sampai nang terakhir guru suluk, guru macam-macam. Selama guru itu masih hidup, guru itu disantuni sidin, diberi sidin gaji saban bulan. Guru itu meninggal gurunya, bini sidin tetap diberi sidin. Saking pemurahnya tuh, baktinya tuh lawan paguruan udah luar biasa. Makanya sidin tuh sampai meninggal pun orang masih banyak datang ke sekumpul. Artinya kan dekat dengan manusia karena sidin bersifat pemurah. Artinya pemurah tuh orang ketujuh memaraki. Ya,
apa yang terjadi itu perbuatan kita juga samaan. Nah, mulai kita hidup sampai kita meninggal itu adalah buah dari perbuatan kita. Nah, jadinya sedih siapa yang ingin masuk surga, gembira di dunia dan gembira di akhirat, maka lazimilah bersifat pemurah. Jaka biasa kita pemurah itu kada hitungan gitu lah, kada hitungan. Kadang kok orang lebih aja ibarat bapak kah kok orang lebih itu namanya pemurah. Kalau orang nitel benar pada banyak 100 rupiah aja dicari yang solannya itu kan kemalar sudah ngerangnya tuh ya. Kalau pemurah itu kada mikirkan sisanya beriakan. Misalnya kita belanja tuh di pasar berapa angsolannya, misalnya 1.900 dalam jolong 2.000 kada sadar angsul atau nah kan kayak itu tanda kita tuh pemurah. Jangan 100 rupiah dihadengi juga mencari akan ngalih pulang 100 angsulannya kan begini itu. Nah jadi gitu. Atau kita ke pasar belanja bibinian ke lalakian ke di Padang Iwak. Bila terlihat ada orang nak memilih ke iwak, japai yang ini kada ada nukar juga lagi. Nah itu kau diraba, berarti si dentu mencucokkan duit ni mayu kah kada kah duitnya ni. Bila tabarongan kita ada di higa si den, tahun ni pian akan almana mengini di si den tukar beri kah. Nah patuh kah kada kah lawan orang tua bayar kan. Supaya kita tuh menjadi orang yang pemurah. Nah, dan sifat nangka itu tuh jangan ada maunya lah. Bila sudah jadi caleg hanya ada kayak itu sifat. Nah itu ada maunya kan. Jadi caleg atau jadi anak calon pemilihan hanya ada pemurahan itu kada tulus, kada ikhlas. Itu sifat pemurah itu. Artinya ketika kita memberi kita kada mengharap balasan. Itu sifat pemurah itu. Baik tenaga kita, baik duit kita, baik pikiran kita. Itu kita pemurah. Kita ada mengharap balasan. Ketika orang memberi jasa, kita dari kan. Tapi ketika orang kada memberi jasa, kita kada mencari. Itu namanya pemurah. Nah maka orang seperti ini di sini akan mendapatkan surga dunia dan surga akhirat. Wal jahilus sakhiyu. Nah inilah orang jahil nang pemurah ahabbu ila Allah taala minal abidil bakhili. Dari orang jahil nang pemurah lebih Allah sukai daripada orang nang ahli ibadah nang pemalar. Kita ni ibadah sembahyang bilang kada kehitungan rakaatnya, qabliyah, ba'diyah, salawat ini dan itu, burdah ini dan itu baca terus. Tapi pamalah nang seiko orangnya jahil aja. Sembahyang wajibnya aja. Nang sunat-sunatnya tapi nang adanya. Tapi orangnya pemurah. Lebih disukai Allah Ta'ala nang jahil pemurah daripada orang ahli ibadah dan pemalar. Nah, artinya pemurah itu lebih mulia. Kalau di hadis lain baginya al-bakhilu aduwullah wa in kana aliman. Orang pemalar itu musuh Allah sekalipun dia orang alim. Kan? Hadis sahih. Ahli ibadah alim tapi pemalar ada titik banyak diganggang, mengharap bantuan orang aja, mengharap orang aja memberi seorang kada pernah memberi makan orang, seorang kada pernah membantu orang. Lebih disukai orang jahil nang pemurah daripada orang ahli ibadah nang bakhil. Nah, apalagi nang alim pemurah luar biasa. Ya kayak Abah Guru tadi ya kalau mana alim sih dia, mana pemurah.
Nah, jadi pemurah itu dekat dengan surga. Jadi kita sifat itu, jangan pemalar gitu, jangan hitungan selama untuk kebaikan. Ibarat kita bersedekah itu jangan menghadang banyak. Bila ada kawan yang kita bersedekah, biar sedekah 1.000 aja ke dalam sehari itu, 500 sedekah ada. Jangan berniat ke ini bila kananu hanya bersedekah, jangan. Karena orang pemurah itu Allah kada memandang nilai banyak duitnya, Allah memandang istiqamahnya walaupun sedikit tapi rutin. Hari Jumat saya biar 1.000 aja tapi rutin saben Jumat 1.000. Kada bambihan gitu lebih murah daripada 50.000. Tapi kini 2-3 tahun kada ada lagi. Lebih disukai Allah Ta'ala sedikit tapi rutin. Karena disitulah yang disebut dengan istiqamah. Nah, disebut pemurah. Wa min hikayatil qurama anna al-Hasan wal Husain wa Abdullah ibn Ja'far kharaju lil haji fafatuhum asqaluhum baja'u wa atashu famaru bi Khubaba. Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain dan Abdullah bin Ja'far mereka keluar hendak berhaji ke Makkah. Tiba-tiba mereka dalam perjalanan itu kelaparan dan haus. Famarru bi Khaba ajuzun fihi syatun. Tiba-tiba mereka lewat di satu tempat ada seekor kambing. Fasa'aluha fasaqahum labanaha, maka mereka meminta akan dia untuk meminum susunya. Ternyata apa? Summa zabahatha lahum. Sidinah nak meminta susunya aja. Ternyata nang ampun kambing malah disembelihakan sidin. Nah, orang minta susunya aja malah disembelihkan kambingnya gasan makan. Akhirnya apa? Fa ba'da muddatin ra'aha Al-Hasan bil Madinah fa'arafaha fa'ataha al-fashatin. Setelah kejadian itu beberapa waktu lamanya di Madinah, setelah dilihati ternyata orang itu telah Allah berikan 1.000 ekor kambing dan 1.000 dinar Allah berikan kepadanya. Nah, orang ini bisi kambing sehikungannya. Cuma nang datang ni Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Husain dan Sayyidina Ja'far kehausan minum kadada, cuma ada kambing itu kan kau diparah susunya. Lalu minta anak minta susu tu nah. Ternyata ampun kambing ini justru menyembelihkan pada kambing seikungannya saking pemurahnya tak. Orang minta susunya tapi kambingnya dijulungi. Namun beberapa waktu lamanya Allah gantikan nang satu itu menjadi 1.000 ekor. Nah, artinya Allah membalas sifat pemurah itu. Nah, di sini kan kalimatnya ba'da muddatin. Artinya sesudah beberapa masa. Artinya Allah membalas tuh kadinya nang situ saya ini bang. Hari ini kita berbuat baik, 1 bulan ada gantiannya. Adanya itu Pak. Berjalan waktu kan ada Tuhan membalas itu karena ketika kita tuh sudah lupa dengan kebaikan kita itu. Tuhan membalas itu ketika kita sudah lupa dengan kebaikan kita. Nah, kita pernah berbuat baik dengan si A, dengan si B, kita ikhlas, kita kan ingat lagi perbuatan baik kita tuh. Nah, kita selang beberapa waktu di situ kena Allah membalas kita. Balasan kebaikan kita. Nah, jadi di sini yang kita syahid adalah sifat pemurahnya orang ini. Artinya kan minta susunya, namun diberi kambingnya. Cakaibat orang di warung tuh, orang nukarode, banyunya gratis, modelnya kayak itu. Nah.
fa'ataha al-hasanatin summa arsalaha li akhihi al-Hasan fa'ataha mislaha. Kemudian dia kirimkan lagi kepada saudaranya Al-Husain, kemudian dia berikan lagi seumpamanya. Summa arsalaha li Ibnu Ja'far at-Tayyar, kemudian dikirim lagi kepada Ibnu Ja'far tadi akan beberapa burung. Fa'ataha al-faisatin wa al-faidinarin, bertambah teruslah. Wa qala law bada'ta bi la atba'tahuma, jikalau engkau mulai dengan aku akan tetap menuruti seperti yang engkau kehendaki. Faraja'tu bi arba'ati alfi syahatin, maka kembalilah aku dengan 4.000 kambing dan 4.000 dinar. Ayo bayangkan banyaknya tuh. Nah ini membawa boleh 4.000 kambing, banyak-banyak seikung aja, karena diberi makan itu bertiga. Nah, jenis ikong diberi Allah Ta'ala 4.000, ada sedikit 4.000 kambing. Di mana-mana kita di lapangan tuh 1.000 gini bak, ini 4.000. Itulah dimakan. Artinya itu pemurah seperti itu. Tapi pemurah ini tergantung hati iman kita lah. Pemurah itu tergantung iman kita. Bila iman kita kada yakin, ya nang kada yakin tak. Semuanya di iman. Orang pemurah itu sebelum meninggal pun diberi Allah Ta'ala kelebihan. Ulun banyak melihat dahulu ulun pernah memandi orang mati. Orangnya itu biasa aja, tapi sidin itu pemurah. Jasad sidin itu bagus, nyaman. Kayak orang guring. Padahal kelebihan sidin ada. Kayak orangnya sampai yang kayak orang, puasa kayak orang, kalau ahli ibadah berhemat kada juga. Tapi karena orangnya pemurah, ditimbulkan oleh Allah Ta'ala ketika hendak sakaratul maut. Itu keistimewaan orang pemurah itu. Artinya Allah Ta'ala itu suka, makanya dia ahabbu. Orang pemurah itu paling Allah cintai daripada orang nang ahli ibadah nang pemalar. Jadi di situ kelihatan. Jadi tanda orang baik itu ketika kita hendak sakaratul maut, di situ kelihatan di diri kita. Matinya itu kayak ada orang mati, kayak orang guring. Moha tu bercahaya, moha tu kayak orang guling dukang diangkat gulibai dah, tangannya gulibai betis gulibai, padahal sudah sehari semalaman sudah. Karena Allah karena orangnya bersifat pemurah. Nah di situ Allah menunjukkan bahwa orang pemurah itu Allah sayang, Allah cinta. Mudah-mudahan Allah berhidayah dan kita berdataan bisa cinta kepada sifat pemurah. Wasadis wal ishrun, yang ke-26, man arada an yunawwirallahu qalbahu bin nurit tam, barang siapa yang menghendaki Allah Ta'ala menerangi hatinya dengan cahaya nur yang sempurna, fa'alaihi bitafakkuri wal i'tibar, hendaklah dia melazimkan bersifat tafakkur dan i'tibar. Ay tafakkur fi 'azamatillah wal itti'az bil maut, memikirkan kebesaran Allah dan mengambil nasihat dengan yang mati. Nah, siapa yang ingin hatinya terang, kita tafakkur. Kita sering kalau minta nupang aja, minta banyak penerang hati. Supaya terang hati, kita itu hidup ini banyak tafakkur. Tafakkur itu memikirkan, ma'itibar apa yang terjadi dengan kebesaran Allah. Allah memberikan kita apa? Allah menyehatkan kita. Allah menguatkan kita. Allah memberi rezeki kita. Tafakkur itu di situ kita merasakan bahwa perbuatan Allah itu mesra di diri kita. Mesra itu kita merasakan di diri kita itu bahwa ini semuanya ini perbuatan Allah Ta'ala. Aku ini kada ada daya, aku ini kada ada upaya, ternyata terjadi yang kayak ini. Nah disinilah mesranya perbuatan Allah.
Aku melihat, kada kau melihat, Allah nang melihat akan. Aku mendengar, aku ini sebenarnya kada mendengar, Allah nang mendengarkan. Aku merasa, aku ini kada rasa, nang merasakan tu Allah. Karena kita tu la haula wala quwata, kada daya dan upaya hilang kita kesamaan. Tetapi ternyata dalam kehadiran kita mampu segala-galanya. Kawa berjalan, kawa melihat, kawa merasa, kawa meraba. Ingatkan itu adalah af'alnya Allah. Itu adalah perbuatan Allah yang mesra di dalam diri kita. Jadi kada ada lagi kita merasa ampun kita. Nah, nyaman itu mempraktikkan itu rakaat sembahyang. Mulai kita mengangkat takbir, salli fardu subhi rakaatain lillahi Allah. Tangan mengangkat, hati ini merasakan ini perbuatan Allah terhadap diriku ini aku kau mengangkat tangan. Nah, supaya kita tuh mesranya itu tafakur ngarannya. Jadi khusyuknya tuh anak di situ. Kadang kamu khusyuk akan makna bacaan, khusyuk akan di perbuatan Allah di dalam diri kita. Allah baca Fatihah. Kawan baca Fatihah ini Allah Ta'ala mesra kalamnya di dalam diriku, sehingga kawalah membaca Fatihah ini kalam Allah yang mesra di dalam diriku. Sami Allah kawa bergerak ini perbuatan Allah dalam diriku. Rukuk, sujud, akhirnya sepanjangan perbuatan kita tuh ingat terus terhadap perbuatan Allah. Nah, jadi lo khusyuk di situ ada kita. Khusyuk dengan af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tafakur. Tafakur di saat ibadah. Atau tafakur di saat kita duduk biasa. Melihat alam, melihat situasi banyu banjir, kudrat Allah Ta'ala, kuasanya. Manusia ini kadang-kadang mampunya, jika manusia mampunya kehendak banjir kayak ini. Ini menandakan manusia itu lemah. Itu tafakur ngarannya. Kita mengadakan acara, kita berharap acara itu nyaman, bagus. Ternyata tiba-tiba hujan. Itu menandakan manusia itu lemah. Nang kuasa Allah, nang berkehendak Allah. Kita berkehendak tapi nang lebih kabul kehendaknya Allah. Nah, itu tafakur namanya. Atau di dalam diri kita merancang menggawi ini dan itu. Ternyata hasilnya ujungnya 100 derajat belayar. Kenapa maka kayak ini? Oh, inilah kehendak Allah Ta'ala. Ini perbuatan Allah Ta'ala. Ada rahasia Allah Ta'ala yang harus kita jalani di balik sebuah masalah ini. Nah, itu tafakur namanya. Atau kita di dalam rumah tangga, ada nang masalah ini, anakkah, tangsanakkah, apakah yang kadang-kadang membuat kita kada nyaman. Kita doakan kepada Allah Ta'ala. Ini kehendak Allah Ta'ala. Kita berikhtiar. Nah, itu namanya tafakur dengannya. Nah, bila kita kalau mentafakurkan ke itu, berarti hati kita itu terang sudah. Kita tuh ingat dah kepada Allah Ta'ala, tambus dengan Allah Ta'ala, makrifat sudah dengan Allah Ta'ala. Karena setiap yang terjadi itu kan semuanya adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan i'ti'az bil mauti, dan mengambil nasihat dengan orang yang mati. Nah, orang mati kita ambil nasihat. Orang mati kada mesti anum, kada mesti tuha. Ada nang tuha, ada nang anum, ada mesti. Orang mati kada mesti garing. Banyak aja orang mati nasihat. Nah, kita ambil nasihat bagi diri kita. Sudahkah kita ini bersiap amal? Sebanyak apa sudah kita bersiap amal? Amun Allah hendak mengambil, sudah sampai masanya, kita ada kawal lagi menolak. Idza jaa ajalukum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila sudah sampai ajal kamu, kada kawa ditunda walau sesaat. Kalau pang ditunda semenit barang, kada kawa.
bila sudah sampai. Nah, jadi itu nasihat kita. Orang mati itu kada berpilih tuha, kada berpilih anom, kada berpilih kering, kada berpilih sihat. Bilanya sampai, selesai, sudah dipanggil. Nah, intinya di balik nasihat itu, sudahkah kita siap menghadap Allah dengan sangu amal kebajikan? Summa qala wasabi' wal ishrun. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beri petunjuk dan hidayah kepada kita. Allah kabulkan segala hajat kita. Allah luaskan rezeki yang halal lagi banyak lagi barakat. Tolong dalam taat amal ibadah, kabul hajat dunia hajat akhirat. Wa ala hazini wa ala man nabi syekhana syarana wa tamsyir syaratil Fatihah.